Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan bahas evaluasi clustering ya. Mungkin teman-teman sudah belajar sendiri kemarin. Yang sudah siapa, ayo? Apa belum? Saya belum, Bu. Ayo, kan ketahuan kan? Yang teori sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, maksud saya yang teorinya. Harapannya semuanya sudah. Mungkin saya akan bahas sedikit kembali nanti supaya teman-teman yang ingin bertanya bisa sampaikan ya. Akan kita lanjut ke praktikum setelah itu. Mungkin teman-teman masih ingat untuk clustering, bahwa clustering adalah proses pengelompokan objek yang sama atau mirip jadi satu cluster, yang berbeda hadapannya adalah berada di cluster yang lain. Karena kita adalah unsupervised learning untuk clustering ini, jadi kita nggak ada label seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data yang di clustering memang memiliki cluster, memang ada clusternya, bukan uniformly distributed. Maksudnya bagaimana bukan sembarangan memang tersebar di mana-mana begitu, tidak bercluster. Itu nggak bisa di clustering ya. Yang bisa di clustering adalah yang memang punya cluster. Serah evaluasinya, apakah misalnya kalau kemarin kan ada yang berdasarkan warna, misalnya yang berdasarkan bentuk. Kalau yang seperti ini mungkin berdasarkan jarak seperti itu ya. Kalau ini berdasarkan jarak, ini kan uniformly distributed. Kalau yang ini memang ada klasternya, begitu. Yang B ini ada klasternya. Kalau yang A tidak ada klasternya. Gitu. Kemudian untuk evaluasi clustering kita dapat dilakukan dengan mengevaluasi cluster yang terbentuk. Jadi kita lakukan clustering, kemudian hasil clusternya lah yang akan kita evaluasi. Seperti itu, kita evaluasi hasilnya bagus enggak. Gitu. Nah, standar bagus tidaknya kita punya dua kriteria. Ini kriteria internal dan kriteria eksternal. Internal berarti adalah kriteria dari dalam cluster yang terbentuk itu sendiri. Memang ada pada klasternya setelah terbentuk. Kalau eksternal berarti adalah dari kriteria di luar cluster. Nah, kita pakai kriteria internal dan eksternal. Kemudian untuk kriteria internal kita bahasnya ada intra-cluster similarity, inter-cluster similarity, dan hybrid. Intra dan inter. Nah, berarti untuk kriteria internal kita melihat intra, inter, dan hybrid. Nah, misalnya, kalau kita ngomongin kriteria internal, misalnya kita punya data seperti ini. Nah, bagusnya ini dibagi ke dalam berapa klaster? Nah, berapa? Ayo. 3, Bu. 3. Ini datanya 1 ya, misalnya 1. Satu data diplot seperti ini bentuknya. Dibagi 3, yang lain? Bisa bagi 2, Bu. 2, yang lain? 2, Bu. 2, yang lain? Ya. Nah, 2, Bu. 2. Misal dibagi 2, bentuknya akan seperti ini. Bagi 6, bisa aja kan, bagi 6 ya. Bisa. Nah, atau dibagi 4. Gitu. Ini kan agak misah nih 2. Gitu ya. Jadi kita bisa bagi seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah manakah yang optimum? Kalau kita hanya melihat interclusternya, tentu saja yang 2. Jarak antara sejauh mungkin gitu ya. Nah, tapi ketika kita juga melihat intranya di dalam cluster misal. Nah, ini kan di dalam cluster. Bagaimana dengan evaluasi intra-clusternya? Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 6? Kalau 6 mungkin intra-clusternya lebih bagus karena lebih padat ya. Seperti itu. Nah, makanya kita akan belajar evaluasi ini. Apakah mana yang lebih bagus? Nah, untuk intra-cluster, namanya intra berarti di dalam. Berarti kita melihat similaritas di dalam cluster. Nah, masih ingat kemarin teman-teman
mungkin untuk clustering yang baik adalah yang apa? Yang kalau dalam satu cluster harapannya adalah semakin sama atau semakin mirip. Berarti similaritasnya harus istilahnya sebesar mungkin atau jaraknya sedekat mungkin, begitu. Nah, semakin dekat atau semakin mirip, cluster akan semakin baik ketika kita memakai intra-cluster similarity. Intra, di dalam. Nah, misalnya A sama B. Intra-cluster similarity-nya lebih bagus yang A atau yang B? Yang A, Bu. Yang A. Yang A, karena lebih dekat, lebih mirip satu sama lain. Nah, salah satu teknik yang bisa digunakan adalah dengan apa? Menjumlahkan kuadratnya dari apa? Jarak. Jarak berarti Euclidean distance, bisa bayang ya, antara titik di dalam suatu cluster ke sentroidnya. Semua titik dihitung jaraknya terhadap sentroidnya. Kemudian apa? Dikuadratkan. Kemudian apa? Dijumlahkan semuanya. Atau sum of square. Sum of square within, SSW. Nah, ya jadi kita cari hitung jarak setiap titik ke dalam ke setiap sentroid. Setiap titik ke sentroidnya. Misalnya X ini adalah datanya gitu ya. MI ini adalah klaster ke I. Kan klasternya 1 sampai 3 misalnya ya. 3 klaster gitu. Jadi pusat yang pertama terhadap semua data dalam klaster tersebut begitu. X elemen CI. Jadi X itu adalah elemen dari suatu klaster. Misal 1 berarti klaster 1. Berarti ini adalah kuadrat, jadi jaraknya nanti dikuadratkan ya, hitung jaraknya. Antara apa? Antara pusat klaster dengan semua titiknya. Cari, nanti dijumlahkan. Begitu juga dengan klaster kedua, begitu juga dengan klaster ketiga. Endingnya apa? Dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan semuanya. Adalah sum of square within. Nah, misalnya, berarti di sini misalnya ini A, ini B, ini ada pusat, gitu. Berarti kita akan menghitung jarak setiap titik ke pusatnya, gitu. Kemudian apa namanya, misal A dan B ini adalah satu dataset ya. Kemudian klasternya K sama dengan 2 begitu ya. Ada klaster pertama, klaster keduanya. Berarti kita akan menghitung jarak ke semua pusatnya sendiri-sendiri. Ini nggak boleh dihitung ke sini, nggak boleh. Ini dihitung ke pusatnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita kuadratkan jaraknya, kita jumlahkan semuanya. Gitu. Nah, ini contohnya, mungkin teman-teman yang sudah belajar enak ya. Kalau kita punya, ini sudah yang lalu ya, contohnya sama. Misal klaster pertama, ini datanya, klaster pertama sentroidnya 4 sama 4,5, klaster kedua sentroidnya adalah 1,1, berarti kita hitung setiap data dalam klaster ke sentroid masing-masing. Jaraknya berapa? Nah, misalnya yang klaster 1, kita lihat, ternyata ini akar ya, maaf ya. Jaraknya ternyata yang data pertama 0,25, 4 sama 4 nih, sedangkan 4 sama 5 ini 0,25 akar juga. Nah, ini kemudian ini akar bukan sih kok. Kayaknya saya salah ya. Tuh. Setengah kuadrat. Ya, ini setengah kuadrat 0,25. Dikuadratkan harusnya ya. 0,25 pas benar. Akar terus dikuadratkan lagi, sum of square. Udah di akar nanti dikuadratkan lagi, harusnya 0,25 pas. Terus berarti hasilnya adalah untuk sebuah titik ke sentroid 2, dia jaraknya ternyata 0,1 ke 1,1 jaraknya 1, 2,1 ke 1,1 jaraknya juga 1. Apa namanya? Dikuadrat jaraknya. Kemudian ini kan akar ya sebelumnya ya, akar. Kemudian kita kuadratkan kembali sehingga akarnya hilang begitu. Jadi 0,25, 0,25, 1,1. Jadi totalnya
sum of square within-nya adalah 2,5. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa iseng bagaimana kalau K-nya sama dengan 3. Di K-means dulu misalnya, kemudian kita hitung intra-cluster similarity-nya. Nah, karena kita pakainya adalah intra-cluster similarity, mungkin tadi teman-teman masih ingat semakin kecil atau semakin besar yang lebih bagus? Semakin kecil. Berarti jaraknya semakin dekat, berarti semakin mirip. Nah, lebih kecil nilai SSW-nya, lebih baik klasternya. Berarti anggota ke pusatnya itu semakin dekat, semakin merapat. Gitu. Itu adalah intra-cluster similarity. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Dari saya belum, Bu. Oke. Yang lain ya? Nah, berikutnya adalah inter. Inter berarti beda klaster. Kalau intra di dalam klaster, inter berarti beda klaster. Nah, semakin jauh atau semakin berbeda suatu klaster dengan klaster yang lain, kalau beda klaster harapannya semakin berbeda. Maka dia harapannya itu adalah klaster yang semakin baik. Nah, karena apa? Namanya beda klaster harusnya semakin tidak mirip. Gitu. Nah, misal saya punya dataset ini 2 klaster, gitu ya. Kemudian dataset itu sama-sama 2 klaster. Nah, tapi teman-teman bisa perhatikan jarak antar klasternya A ke B, X ke Y, gitu. Jadi ini sama di itu, gitu. Ketika dibagi menjadi 2 klaster, lebih bagus dataset ini atau itu pemisahannya? Itu. Ya, itu, Bu. Yang itu, gitu. Nah, yang itu. Nah, oke. Nah, salah satu tekniknya adalah nyari penjumlahan kuadrat sama penjumlahan kuadrat. Dari apa? Jarak antara setiap centroid cluster dengan centroid global. Jadi bukan setiap data, tapi sekarang kita peduli sama centroidnya. Centroidnya saja ke mana? Centroid global. Centroid untuk semuanya. Jadi cari centroid, semua data ada di mana. Anggaplah itu menjadi satu, bukan klaster ya. Satu klaster berarti kan satu ya, berarti data itu jadi satu, kemudian kita cari centroidnya satu kan berarti. Nah, terhadap centroid setiap klaster. Gitu. Itu adalah sum of square between. Ya, jadi kita akan cari misalnya ini dataset kita begitu, yang itu tadi yang tengah ini adalah pusat klasternya gitu ya. Ini pusat klaster X, ini Y gitu. Kemudian ini yang tengah ini adalah centroid global. Semua data centroidnya adalah di sini. Berarti kita nyari apa? Jarak ke sini. Gitu. Jarak ke semuanya. Intercluster similarity. Misalnya ini 2 klaster ya, sama. Nah, centroid globalnya berarti adalah kita hitung cari centroid semua data. Anggaplah ini tidak di klaster. Berarti kan X-nya 4402, ada 4 kan? 10 bagi 4, 2,5. 4511. Nah, ini adalah 11 dibagi 4, berarti 2,75. Ini adalah centroid globalnya, M. Ya, anggaplah namanya M gitu ya, centroid global. 2,5 sama 2,75. Nah, kita hitung jarak setiap centroid 44,5, 11, ini ke 2,5 sama 2,75. Gitu. Nah, kita dapat di sini akar sekian-sekian, jadi akar 5,3 sama akar 5,3 adalah sama ya jaraknya. Nah, kemudian di sini kita punya apa? Punya jumlah anggota klaster. NI ini adalah jumlah anggota klaster. Nah, N1 ini adalah jumlah anggota dari klaster 1, ada 2. Kemudian N2 anggotanya ada 2 juga. Nah, sehingga SSB-nya, sum of square between-nya adalah N1 kali apa?
kuadrat dari jarak sentroid 1 ke M gitu. Nah, kemudian sentroid 1 itu M kecil ini ya, M1 begitu. Kemudian ditambah N2 dikali jarak antara sentroid 2 atau M2 ke M besar. Nah, ini yang udah kita hitung sebelumnya. Karena ini adalah jumlahnya 2, berarti 2 kali itu. Ini sebelumnya akar, karena kita kuadratkan, jadinya kembali lagi akarnya menghilang ya. Jadi sum of square between-nya adalah 21,25. Nah, untuk sum of square between, ini teman-teman masih ingat, karena kita maunya semakin berbeda itu semakin jauh, berarti semakin jauh, semakin besar SSB-nya, semakin bagus. Jadi mungkin teman-teman boleh iseng bandingkan dengan jika data ini dibagi menjadi 3 klaster, berapakah nilai SSB-nya. Nah, kita akan cari SSB besar. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Ya, silakan. Itu yang rata-rata itu yang dibagi 4, itu 4-nya didapat dari jumlah datanya. Cetak. Yang rata-rata Ya. X1, X2 kan dibagi 4. Iya. Oh, iya. Iya, benar. Dapat dari Sama jumlah kayak datanya. nyari sentroid. Sama seperti nyari oke, sentroid oke. ya, kita kan mins gitu ya. Nah, cuma bedanya ini semuanya kita ambil. Nggak cuma 2 tapi semuanya gitu. Karena kita mau nyari sentroid global, begitu ceritanya. Oke, Bu, ya. Sip. Oke, sip. Nah, namanya rata-rata dari X1, rata-rata dari variabel pertama, rata-rata nilai dari variabel kedua, dan seterusnya gitu nanti. Jadi kalau 3 berarti tambah lagi rata-rata dari X3. Yang lain tadi kayaknya ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada? Ya jadi, nah, nanti bingung saya lanjut lagi, biarin aja. Oke, yang berikutnya adalah ketika kita memakai kriteria hybrid, yakni intra dan inter. Baik yang ke dalam maupun keluar kita pakai semuanya kriterianya. Ini digunakan untuk mengoptimalkan kriteria. Kita gunakan dua-duanya. Nah, kenapa? Meyakinkan bahwa sesama anggota semakin mirip, kalau beda klaster, beda anggota berarti semakin berbeda. Jadi dua-duanya kita pakai. Evaluasinya dua hal, begitu ya. Salah satu tekniknya ada yang namanya Cholesky-Harabas Index atau CH Index. Nah, untuk CH Index dia itu membandingkan antara SSP dengan SSW. Kenapa saya sebut salah satu? Karena ada banyak, termasuk tadi ya, sum of square between, sum of square within, itu cuma salah satu. Saya bilang salah satu. Ada banyak sekali, silahkan teman-teman bisa eksplorasi sendiri nanti. Termasuk hybrid juga ada banyak. Selain CH ada Davis-Bowden, DPI, Davis-Bowden Index, begitu. Kemudian ada Silhouette, begitu kalau nggak salah. Silhouette, kemudian ada yang lain-lain juga. Ada banyak sekali. Kalau kita memakai Cholesky-Harabas Index, CH Index, rumusnya adalah CH adalah SSP dibagi SSW. Dikalikan N atau jumlah datanya gitu ya, dikurangi K, misalnya berapa klaster, misalnya K-nya sama dengan 3, berarti 3 klaster begitu ya. Nah, ini adalah rumus Cholesky-Harabas. Nah, misalnya kita punya data tadi sama, nah kita pakai SSP dan SSW dari perhitungan sebelumnya. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita tahu bahwa SSW-nya 2,5, SSP-nya 21,25. Datanya ada 4 baris. Ya, nanti kalau teman-teman ngerjain banyak nggak akan 4 baris ya. Kemudian klasternya ada 2. Sehingga CH indeksnya adalah
2125 dibagi 2,5 dikalikan apa? 4 min 2 dibagi 2 min 1. Hasilnya adalah CH indeksnya adalah 17. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kita pakai SSW tadi, mungkin teman-teman masih ingat kalau within di dalam harapannya nilainya semakin kecil. Kemudian kalau between karena beda klaster harapannya nilainya akan semakin besar. Sehingga perbandingan antara ini SSB dengan SSW besar di bagian kecil, nah, kita harapannya sebesar mungkin. Nah, kenapa ini saya tegaskan? Jadi nanti teman-teman ketika menemui pengukuran yang lain, misalnya ada juga yang SSW-nya di atas, SSW dibagi SSB. Nah, misalnya ada yang kayak gini. Berarti kan semakin kecil semakin baik, semakin besar semakin baik. Maka hasilnya nanti akan yang lebih bagus, yang lebih besar apa yang lebih kecil? Yang lebih kecil. Yang lebih kecil. Nah, gampangnya kalau kita misalnya ini mana nih? Ini mana kehilangan M ini? Oke. Ini kayaknya agak gesernya kurang ini. Oke. Misalnya kita SSB-nya 100 gitu ya. Dibagi 10. Nah, ini kan hasil 10. Bayangkan ketika SSB-nya semakin besar, 1000 dibagi 10. Hasilnya akan 100. Bayangkan ketika teman-teman SSW-nya semakin kecil, 100 dibagi 1. Hasilnya adalah 100. Mungkin teman-teman juga bisa bayangkan ketika dia 1000, SSB-nya sebesar mungkin, SSW-nya sekecil mungkin. Hasilnya akan lebih besar lagi. Jadi, untuk CH indeks ini, karena SSB dibagi SSW, kita menginginkan B sebesarnya, W sekecilnya, sekecil mungkin. Sehingga evaluasinya nanti adalah cari yang nilai CH indeks yang paling besar. Cari CH indeks yang paling besar. Nanti kalau teman-teman menemui kebalikannya, tinggal menyesuaikan. Misalnya ini tadi kecil dibagi besar, berarti yang paling bagus adalah yang lebih kecil. Gitu prinsipnya. Nah, jadi pengukurannya apa saja tidak masalah, kembali lagi ke prinsip semula. Klaster yang baik itu yang bagaimana, begitu ya? Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak jadi? Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah kriteria yang agak gak wajar mungkin ke teman-teman sebagian besar, apa sih ini kriteria eksternal begitu ya. Nah, dia adalah kasus khusus dan ini memang nggak umum karena kasus khusus berarti nggak umum ya. Ini adalah kasus ketika datanya punya ground truth atau label. Nah, maka label ini kita gunakan sebagai kriteria eksternal. Nah, kasusnya ini sangat jarang terjadi. Kenapa? Kenapa di cluster? Karena memang sebenarnya nggak ada label begitu. Nah, kalau dia ada label, biasanya kita akan lebih prefer ke klasifikasi. Kemudian apa? Kemudian mengevaluasi hasil cluster, kemudian di label lagi seperti itu, harganya lebih mahal karena supervised learning itu sebenarnya mahal karena butuh evaluasi dari manusia, di mana apa manusia itu adalah ahlinya begitu istilahnya. Nah, jadi itu makanya ini kasus khusus cukup jarang terjadi. Nah, dia akan melakukan pengecekan untuk kriteria eksternal ini, apakah sampel data yang berada pada klaster yang sama pada hasil clustering juga berada pada kelas yang sama. Kalau di klaster dia ada dalam klaster yang sama, apakah di label dia juga berada pada label yang sama? Misalnya, si A sama si B ini satu kelompok,
emangnya si A sama si B satu kelas ya? Begitu istilahnya. Nah, kita akan cek itu. Nah, misalnya, saya punya mahasiswa ada 6. Saya kelompokkan 2-2. 3 kelompok gitu ya. 3 kelompok, saya bagi 3 kelompok, ternyata A sama B, C sama D, E sama F. Nah, saya nggak melihat kelas sama sekali, pokoknya saya kelompokkan saja. Nah, ternyata buat saya ini paling optimum, A sama B aja nih, paling mirip nih, C sama D, E sama F gitu. Mungkin berdasarkan apa, mirip apanya, begitu misalnya ya. Nah, di sini kita mau ngecek, apakah misalnya ada ground truth-nya, atau ada labelnya. Labelnya adalah kelas. Nah, misalnya kelas, teman-teman ada kelas, 3 kelas begitu ya. Nah, apakah A sama B ini beneran satu kelas? Karena saya kelompokkan jadi satu misalnya. Ini akan mengevaluasi hasil clusteringnya Bu Nurul nih. Bagus nggak nih clusteringnya? Nah, kalau ternyata A sama B satu kelas berarti oke. Apakah C sama D satu kelas? Apakah E sama F juga satu kelas? Karena mereka dikelompokkan dalam kelompok yang sama. Kalau kelasnya juga sama berarti bagus dong, gitu istilahnya. Nah, misalnya seperti ini kasusnya. Kasusnya adalah saya punya 6. Ternyata S1, S2, S3 itu labelnya sama. S4, S5, S6 labelnya 0. S1, S2, S3 1. S4, S5, dan S6 0 labelnya. Ground truth-nya. Kemudian, berikutnya, hasil clusteringnya ternyata dibagi jadi 3 optimum gitu. Perhitungan ya namanya juga perhitungan begitu kan, tanpa melihat label kan. Nah, ternyata S1 sama S2 ini satu kelompok. S1 sama S2 satu kelompok, S3 sama S4 satu kelompok, S5, S6 satu kelompok. Ingat, angka klaster ini tidak menunjukkan label, jadi nggak harus sama banget gitu istilahnya ya, tapi hanya menunjukkan kalau data tersebut pada kelompok yang mana. Misalnya, ini satu kelompok gitu aja. Nah, jadi hasil clustering ini tidak menunjukkan label, bukan label ya, cuma menunjukkan S1 sama S2 satu kelompok loh gitu. Jadi ini diputer-puter angkanya jadi 3, 4, 5 juga nggak apa-apa. 3, 3, 4, 4, 5, 5 juga nggak apa-apa. Untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C juga nggak apa-apa. Intinya adalah siapa yang satu kelompok gitu. Nah, metode yang digunakan kalau kita punya ground truth seperti ini, salah satunya adalah pakai Volkos-Mello Index atau FMI. Gitu. Nah, formulasinya adalah FMI adalah true positif dibagi akar dari true positif tambah false positif dikalikan true positif tambah false negatif. Apa itu true positif? Ini saya tambahin C kecil ini adalah supaya menunjukkan kalau dia adalah cluster begitu ya, supaya nggak ketukar sama yang klasifikasi. Nah, true positif jumlah pasangan, namanya pasangan tupel begitu ya. Ini pasangan sampel 2-2 gitu. Jumlah pasangan sampel yang berada pada klaster yang sama. Nah, baik di label aslinya maupun hasil prediksinya. Prediksi clustering ya. Nah, jadi istilahnya setelah di cluster dia ada di cluster yang sama, labelnya memang sama juga. Nah, kalau false positif, dia ada pasangan yang berada pada cluster yang sama di label ground truth-nya, tapi ternyata pas di clustering, ternyata tidak dalam satu cluster. Kemudian untuk false negatif, dia adalah pasangan sampel yang dia ada pada cluster yang sama. Hasil clusteringnya sama satu kelompok, tapi ternyata di label atau ground truth-nya beda. Gitu, false negatif. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita punya data, ini aslinya atau ground truth-nya, real-nya, kemudian ini adalah hasil clustering. Nah, berarti kita pertama punya himpunan pasangan sampel yang punya cluster yang sama. Nah,
punya klaster yang sama, anggaplah label ini adalah klaster. Anggap ya, saya bilang anggap ya. Misalnya gini, S1 sama S2 labelnya sama, ya kan? S1 sama S2 sama-sama 1. S1 sama S3 sama-sama. Kemudian S2 dan S3 itu ada dalam label yang sama. Kemudian berikutnya S4 dan S5. S4, S6, S5, S6. Ini juga dalam label yang sama. Kalau kita melihat label asli atau ground truth-nya. Kemudian berikutnya kita lihat B, himpunan pasangan sampel yang punya klaster yang sama pada prediksi atau hasil clustering kita. Pada prediksi ini hasil clustering lah ya. Kalau prediksi nanti takut ketukar sama klasifikasi clustering. Nah, di sini kita lihat S1 sama S2 satu klaster, S1 dan S2, kemudian S3 dan S4, kemudian S5 dan S6. Ini adalah hasil clusteringnya. Nah, berarti true positifnya adalah apa? Nah, asli dan prediksi berada di klaster yang sama. Atau gampangnya adalah irisan A dan B. AB, diiris. Ini irisan ya, irisan A, irisan B. Mana yang sama? Ini ternyata S1, S2, kalau S3, S4, nggak ada ya. S5, S6. Berarti yang irisan ada dua. Ada dua. Dua yang beririsan. Ada dua. Kemudian berikutnya adalah false positif. Nah, di label aslinya itu pasangan, tapi diprediksi atau di hasil clusteringnya ternyata bukan pasangan begitu. Jadinya adalah A dikurangi B. A dikurangi B. Nah, yang ada di A tapi nggak ada di B. S1 ini A dikurangi B, berarti ini hilang. S3, S4 nggak ada. S5, S6, berarti ini hilang. Nah, berarti tinggal S1, S3, S2, S3, S4, S5, S4, S6. Ada 4 pasang false positif. Kemudian untuk false negatif, kebalikannya false positif ya, kebalikannya. Sehingga apa? B dikurangi A. B dikurangi A. S1, S2 kurang ini habis. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini ada, ini ada. Sehingga tinggal S3 dan S4. Ada satu pasang. Nah, sehingga apa? Sehingga untuk false Marlowe index-nya adalah 2, true positifnya dibagi akar dari true positif ditambah false positifnya 4, true positifnya 2, false negatifnya 1. Nah, hasilnya adalah 0,417. False Marlowe index. Yang bagus yang bagaimana? Semakin besar. Karena apa? Semakin true positifnya besar, harapannya istilahnya berarti klaster sama labelnya semakin sama gitu ya. Nah, kita akan kejar yang semakin besar. False Marlowe index-nya. Gitu. Ini kelas tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, yang false positif sama false negatif diulang lagi dong, Bu. Saya tadi nggak ini. False positif. False positif. False positif itu berarti salah diprediksi sebagai positif. Berarti apa? Istilahnya gini. Jumlah pasangan sampel yang berada pada klaster yang sama di label aslinya, tapi tidak di label prediksi. Berarti istilahnya di prediksinya nggak berada di klaster yang sama. Aslinya harusnya dia berada pada kelas yang sama begitu ya. Misalnya si A sama si B itu harusnya sekelas. Tapi ternyata
pas dikelompokkan pisah begitu. Kalau false negatif, nah kalau false negatif kebalikannya. Nah, dia apa namanya di kelas itu harusnya beda, tapi pas clustering malah jadi satu kelompok begitu. Gimana? Yang false negatif tadi gimana Bu? Maaf. Yang false negatif harusnya kelasnya beda. Misalnya si A sama si B harusnya beda kelas. Nah, tapi pas clusteringnya malah menjadi satu kelompok begitu, Mas. Oh. Nah, kalau false positif, harusnya kebalikannya, harusnya satu kelas, tapi malah misah pas clusteringnya. Gitu. Positif tadi harusnya sama kan di label aslinya, tapi malah berpisah. Benar kan? Benar, label asli. Ya, tulis keterangannya benar. Di label aslinya itu harusnya pasangan, begitu. Tapi ternyata diprediksi bukan pasangan. Maksudnya, ini kan semua pasangan ya aslinya ya, di label asli ya. Iya. Ya enggak? Nah, iya, bentar saya clear dulu. Nah, ini semuanya harusnya pasangan. Tapi yang terprediksi sebagai klaster yang berpasangan, ternyata ini aja kan. Nah, sehingga kita lihat, cari pasangan-pasangan ini yang seharusnya bersama, tapi di sininya ternyata beda, nggak ada, begitu. Nah, misalnya, berarti ini adalah anggota A yang tidak ada di B. Anggota yang A nggak ada di B. S1, S2 kan ada, ya kan? S1, S3. S1 dan S3 ini kan harusnya satu sama ya. S1 sama S3 ini kan harusnya bareng gitu. Ternyata hasil clusteringnya beda, ya nggak? Nah, ini adalah false positif. Gitu. Oh, iya. Nah, termasuk juga misalnya ini tadi S4, S5 begitu ya. Dia harusnya satu kelas gitu kan. Sama, tapi ternyata kelompoknya kok beda hasilnya. Ini adalah false positif. Oh iya, Bu. Oke. Clear? Nah, Iya, Bu. kalau false negatif kebalikannya. Hasil clusteringnya dia satu kelompok, padahal aslinya dia beda kelas gitu. Nah, contohnya adalah si S3 sama S4 ini. Nah, S3 sama S4 ini hasil clusteringnya sama-sama di kelas, sama-sama satu kelompok nih. Padahal aslinya dia beda kelas gitu. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Kebalikannya. Iya, sip. Sama-sama. Yang lain? Silakan. Yang lain? Nggak ada? Oh. Pertanyaannya sama, Bu. Paham, Bu. Udah paham. Oke, sip. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti saya ini sedikit ke praktikumnya. Ini teman-teman tinggal tinggal mengetikkan ya. Saya agak bingung sama teknik praktikum yang bagus sebenarnya seperti apa. Oke. Nah, yang pertama ini saya langsung ternyata pakai hybrid begitu ya, yang kriteria internal begitu. Misalnya kita punya data seperti ini. Nah, data frame saya simpan ke dalam data frame Pandas. Kemudian misalnya kita coba K-means clustering, maka sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian kita plot.
Mungkin kita mulai nggak yakin itu. Emang ini optimum ya? Apa benar 3? Apa nggak lebih baik 4 gitu ya? Atau 5 atau berapa begitu? Bisa jadi kita mulai ragu-ragu. Nah, kalau kita memakai kriteria Chalinsky-Harabas Index, berarti kita akan nyoba apa? Coba dulu yang 3 ini. Oh, ternyata kalau 3 nilainya 37. Karena kita pakai CH, jadi mungkin teman-teman masih ingat yang bagus adalah yang semakin besar. Berarti mungkinkah ada yang lebih besar dari ini, begitu kan? Kita bisa coba kalau 2 bagaimana, 3 bagaimana, 4 bagaimana, 5, 6, 7 dan seterusnya. Silahkan. Nah, kalau di sini saya coba 2 sampai 7. Kenapa nggak dicoba 1? Ada yang punya jawaban? Kenapa nggak 1? Nanti cuma 1 klaster, Bu. Ya. Kalau 1 itu bukan klaster. Ya. Sip. Oke. Kemudian kita cobakan di sini ya. Bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 6? Kan kelihatan di sini ya. Yang maksimum yang mana? 5. 5. Gitu. Berarti kita optimum CH index kita bagi menjadi 5 klaster. Ingat, kita tidak hanya melihat kriteria antar, tapi juga dalam klasternya. Nah, sehingga kemudian misal kita coba kembali n cluster sama dengan 5 begitu ya. Kita plot, hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini menjadi klaster yang terpisah. Karena kalau ini jadi 1 klaster ke sini, mungkin dia evaluasi intra klasternya yang akan jadi jelek. Jadi dia diputuskan untuk menjadi pisah klaster. Ini ketika dia optimum. Gitu. Menurut CH index. Bisa nggak Bu berubah kalau pakai pengukuran yang lain? Bisa, saya kasih tahu. Bisa. Terus gimana Bu jadinya Bu? Ya tinggal terserah kamu pakai standar yang mana begitu ya. Tapi nanti menentukan hasil akhirnya Bu. Ya seperti itu memang. Karena kita nggak tahu kan, nggak ada ground truth-nya, nggak ada aslinya kan. Sehingga kita bisa aja memakai standar pengukuran yang mana begitu. Dan itu sah-sah saja begitu. Kalau kembali ke dunia nyata, dia akan dikembalikan lagi ke kasus utamanya. Nah, misalnya ini adalah ada fitur-fiturnya begitu ya. Fitur-fiturnya mungkin ciri-ciri apa ya misalnya. Kita akan mengklasterkan ciri-ciri pelanggan begitu ya. Misalnya misalnya pelangganan pelangganan apa gitu kan, langganan ada kasusnya apa gitu misalnya fiturnya itu macam-macam, misalnya ada dari berapa banyak yang dia keluarkan, misalnya rata-rata per bulannya dia keluarkan untuk pelanggan, misalnya belanja online gitu ya, kira-kira sebulan itu misalnya saya pakai platformnya si X gitu, pelanggannya terhadap si X. Mungkin dia akan menghitung yang pertama mungkin pakai ciri-cirinya adalah rata-rata yang dia keluarkan untuk belanja di platform X. Kemudian seberapa sering dia buka aplikasi. Kemudian apa ya? Item yang dibeli. Item yang dibeli. Pokoknya banyak lah ya fitur-fiturnya. Nah, nanti termasuk ya macam-macam lah ya. Pokoknya banyak. Nah, nanti misalnya ketika optimumnya 5 klaster, berarti kan nanti akan dievaluasi lagi. Langkah terakhir dalam klaster itu sebenarnya interpretasi. Interpretasi apa terhadap kasusnya, case-nya masing-masing. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya, ini 5 klaster. Pelanggan yang sebelah sini itu yang punya
kita lihat kembali ke fiturnya yang kayak gimana. Oh, ternyata yang dominan yang pengeluarannya besar begitu. Kemudian ini yang bagaimana begitu ya. Karena fiturnya ada banyak ya. Nanti kita akan melihat ke dalam begitu istilahnya. Misalnya nanti adalah misalnya optimalnya ternyata 2 klaster gitu misalnya atau 3 klaster begitu. 3 klaster ternyata klaster yang pertama itu adalah isinya orang-orang kalau dilihat-lihat pengeluarannya besar, sering banget buka dan sebagainya, sering ikut program-program ini itu berarti ini adalah orang-orang yang loyal begitu istilahnya. Yang klaster berikutnya ternyata isinya adalah ya cukuplah begitu. Yang terakhir misalnya ternyata orang-orang yang apa namanya based on event aja misalnya kalau nggak ada apa namanya deal atau diskon atau apa namanya istilahnya ya. Kalau Tokopedia kan kayak apa kejar diskon gitu istilahnya, kalau di Shopee mungkin namanya yang lain lagi. Pokoknya kalau nggak ada itu dia nggak buka pun enggak gitu istilahnya. Berarti mungkin dia ada di klaster yang mana begitu. Jadi istilahnya ada yang loyal, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Nah, mungkin seperti itu, mungkin ya tergantung balik lagi ke kasusnya begitu. Nanti jadi kita lihat itu adalah clustering. Ada lagi? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tapi itu tadi ya, kita nggak punya kelas tadi kasusnya sini. Jadi interpretasi itu tadi berdasarkan dari fitur-fiturnya, atau ini kok ternyata ini satu kelompok, satu grup, apa sih ciri-cirinya? Oh, yang seperti ini itu satu grup, sebagainya. Akan kelihatan nanti interpretasi di akhir. Oke, kalau sudah tidak ada yang berikutnya di Focus Malo Index. Di sini saya pakai data iris ya, data iris karena dia punya kelas gitu ya. Nah, tapi karena kita clustering, anggaplah kita nggak pakai dulu kelasnya. Nah, nanti akan kita coba. Sebenarnya kalau kita clustering misalnya ya, mungkin teman-teman kebayang, kita kan cuma pakai ambil ciri-ciri, kemudian kita kelompok-kelompokkan, ya kan? Sebenarnya misalnya nanti teman-teman penasaran apa namanya kalau itu dibagi menjadi klasternya sama dengan 3, kan sebenarnya ada 3 kelas ya. Apakah dia bagus apa enggak? Apakah benar enggak sama labelnya? Begitu misalnya ya. Ternyata di sini teman-teman akan lihat kalau data iris itu kan sebenarnya 50 pertama itu adalah iris setosa, 50 berikutnya adalah iris virginica, kemudian 50 yang terakhir adalah iris versicolor gitu. Nah, jadi mungkin akan kelihatan banget di sini ternyata ada yang sebenarnya ada di kelasnya ya. Kelasnya ini harusnya apa gitu kan? Ini kan harusnya kelas 2 nih. Kan urut kan kalau data iris itu. Nah, ternyata indeksnya setelah di clustering dia beda ya. Ada yang beberapa yang diprediksinya malah ini harusnya iris virginica, ternyata diprediksi sebagai iris versicolor. Seperti itu. Termasuk yang ini nih. Ini harusnya iris versicolor, diprediksinya malah ke iris virginica. Ini ada kesalahan. Maksudnya beda antara labelnya dan hasil clusteringnya. Ini kalau kita bisa menjadi n cluster sama dengan 3. Nah, di sini kita juga bisa lihat Focus Malo Index-nya ternyata adalah 0,8. Kalau teman-teman penasaran, kalau misalnya diganti 4 bagaimana begitu ya, tinggal di otak-atik sendiri nanti ternyata Focus Malo Index-nya adalah 0,7, turun ya, semakin jelek. Nah, semakin jelek. Bagaimana kalau 2? Gitu. Kalau 2, ternyata kita lihat, oh Focus Malo-nya nggak sebagus yang 3. Bagaimana kalau 5 gitu? Mungkin penasaran. Ternyata tetap yang paling bagus adalah dipisah menjadi 3 cluster. Dari 2 sampai 5 paling cocok dibagi menjadi 3 cluster.
Dan memang kelas aslinya adalah 3, ya enggak? Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kelas aslinya bukan yang 4 Bu. Nah, di mana? Itu yang tadi yang apa? Yang Iris itu ada 4 kan? Sejak kapan? Oh, 3. oh itu nih. Editor ini. Bukan. Sejak kapan? Oh, Iris bukan. data set. Iya. Buka, boleh nih buka. Boleh dibuka ya nanti ya, di datanya ya. Data Iris. Describe. Ini karena describe. Saya lupa. Terus dikasih include ya. Saya lupa. Kalau supaya kelihatan semua gimana? Lupa. Atau buka aja langsung ke ini ya, linknya ya, boleh Mas. Kalau link. Teman-teman kalau langsung ke datanya. Kalau teman-teman penasaran sama data ya, teman-teman juga bisa lakukan kayak gini. Ini teman-teman udah ngeh tapi nah ini di view gitu. Oke. Ini adalah data iris ya. Ini ada iris setosa, iris setosa, kemudian iris versicolor sampai dengan terakhir iris virginica. Tuh. Kalau mau ngelihat variabel di kolab ya. Setosa, versicolor, virginica. Itu habis. Ya, gitu. Ini kalau teman-teman pengen lihat variabelnya, silahkan nanti tinggal di sini aja. Gampang. Gampang banget kalau pakai kolab. Yang install suka masalah terus. Oke, sip. Ada lagi? Ya ada? Tidak ada, Bu. Oke. Kalau sudah tidak ada, nanti silahkan aktivitasnya dikerjakan ya, supaya komplit begitu sampai dengan kuisnya. Silahkan. Ini benar. Nah, ini silahkan nanti dilihat dikerjakan sampai terakhir. Kemudian berarti minggu depan, kalau nggak salah, kelas teori kelas besar ya? Ya nggak? Iya. Iya, kelas besar. Berarti nanti mungkin saya akan menambahkan sedikit materi saat praktikum di pertemuan 14 begitu ya. Yang mungkin sudah dijelaskan di teori atau belum nanti. Tinggal nanti melihat sikon ya. Oke, kalau begitu sudah cukup. Kalau sudah tidak. Oh iya benar, sebentar saya stop dulu ya. Nah, ini sebenarnya laptop saya bermasalah terjatuh. Warnanya merah kalau di saya, tapi untungnya kalau di teman-teman masih bagus. Oke, sebelum saya akhiri kita foto bersama dulu, screenshot. Silahkan yang bisa on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Saya hitung hingga 10. Setelah hitungan ke 10 saya akan print screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Ya, oke, sip. Sudah? Sudah saya copy, saya paste di ini saya aja. PPT. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga kuliah hari ini bermanfaat.
Sekian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sama-sama.